Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bayu Ali Wardana, mahasiswa pengenalan lingkungan persekolahan dari Institut Pendidikan Indonesia sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 11 ini. Oke, materi yang akan saya ajarkan untuk kali ini adalah tentang passive voice. Nah, jadi sebelum kita lanjut memasuki ke tahap pembelajaran, kita baca dulu tujuan pembelajarannya. Jadi apa sih tujuan pembelajaran dari kita sebagai anak SMK mempelajari passive voice? Yang pertama yaitu kita akan menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks penggunaannya. Adapun untuk keterampilannya, kita akan menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau juga kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar atau sesuai konteks. Namun, kita lanjut. Voice. Jadi sebelum kita masuk ke passive voice-nya itu sendiri, sebenarnya apa sih voice itu? Di dalam bahasa Inggris, voice itu adalah is the form of verb which is used to say what the subject does or what happened to the subject. Jadi kalimat atau struktur ini digunakan untuk menjelaskan apa yang sedang dilakukan atau apa yang akan dikatakan oleh subjek dalam satu kalimat dan apa yang terjadi atau apa yang terjadi dalam si subjek. Oke, next. Teman-teman, sebenarnya di bahasa Inggris itu ada beberapa macam dari jenis voice. Yang pertama adalah active voice dan yang kedua adalah passive voice. Active voice mungkin sudah dijelaskan oleh guru sebelumnya, tapi sekarang saya akan menjelaskan tentang passive voice saja. Oke, saya akan sedikit mengulas tentang active voice. Apa sebenarnya active voice itu? Active voice is describe a sentence where the subject perform the action state by the verb. For example, seperti ini. Saya akan jelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Active voice ini menjelaskan tentang sebuah kalimat di mana si subjeknya ini ditunjukkan apa yang sedang dilakukannya dengan dimaknai atau di state oleh si kata kerja. Kata kerja itu apa aja sih? Oke, kata kerja itu seperti halnya ini. The example, sold, know, bought, written, want, or broke. Kayak gitu ya. Terus si subjeknya itu yang mana? Subjeknya itu seperti they, I, he, she, he, is, and anything. Kita lihat di active voice sendiri. They have sold their car. Pengertian dari active voice, a voice describe a sentence where the subject perform the action state by the verb. They have sold their car. Mereka telah menjual mobil mereka. Mereka telah menjual mobil mereka. I know the answer. Saya tahu jawabannya. He bought some land and 2 horses. Dia membeli beberapa lahan dan juga 2 kuda. She has written 2 letters. Dia telah menulis 2 surat. He has won a computer. Dia telah mendapatkan sebuah komputer. He broke another window. Dia memecahkan jendela yang lainnya. Oke, kita lanjut ke passive voice. Kebalikan dari active voice, passive voice adalah subject is acted upon by the verb, atau subjek ini akan dijelaskan setelah adanya verb. Tapi kalau misalnya tadi di active voice, subjek itu ada sebelum verb. Oke, contohnya, their car has been sold by them. The answer is known to me. Some land and 2 horses were bought by him. 2 letters have been written by her. Yang kalimat yang sebelumnya yang tadi. They have sold their car. Kalimat pertama. Jika dirubah menjadi passive voice, yang artinya menjadi their car has been sold by them. Atau dalam bahasa Indonesia, sebelumnya mereka telah menjual mobil. Jika difasifkan menjadi mobil mereka telah dijual oleh mereka. The answer is now to me. Some land and horses were bought by him. Dan yang lainnya. Lalu jenis-jenis dari passive voice dalam segi tenses.
Ada 3 tenses yang akan dibahas sekarang adalah tentang past tenses passive voice. Ada berapa sih dari past tenses passive voice yang akan kita bahas? Past tenses passive voice yang kita bahas ada 3. Yang pertama past indefinite atau simple tenses, past continuous sentence tenses, dan past perfect tenses. Kita maju ke yang pertama yaitu simple tense di past tenses. Pengertiannya. Jadi kapan sih sebenarnya si simple tenses ini digunakan, past indefinite simple tenses ini digunakan? It is used to express an action that happened or completed in past. Nah, bisa dilihat sebelah sini, lalu ada strukturnya. It is used to express an action that happened or completed in past. Atau digunakan ketika mengekspresikan action yang telah terjadi atau yang sudah terjadi di sebelumnya. Strukturnya seperti apa? Jika di active voice, strukturnya itu SVO, seperti halnya di bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Inggris, subject, verb, object. Subject berarti yang tadi saya jelaskan seperti are you, we, they, he, she, is, dan yang lainnya. Verb itu kata kerja, seperti tadi, about or anything. Object seperti tadi, about a horses sebagai objek dan yang lainnya. Lalu kalau misalnya dirubah menjadi passive voice, si objek ini dirubah menjadi ke depan dan ditambah was or were. Verbnya diganti menjadi verb 3, tambahkan by dan subject. Example, Sam repaired the car. Kita akan rubah menjadi passive voice menjadi the car was repaired by Sam. Kita lihat, Sam repaired the car. Subjeknya Sam, verbnya repair, dan objeknya adalah the car. Jika dirubah menjadi passive voice menjadi the car was repaired by Sam. Was digunakan untuk imbuhan tambahan jika di bahasa Indonesia. Repair sebagai verb 3, perubahan dari repair di verb 1, by Sam si subjek, tambah by dan subjek. The car sebagai objek dirubah menjadi ke depan. Contoh kedua, the call of the meeting. They sebagai subjek, call of sebagai verb, dan the meeting sebagai objek. Jika dirubah menjadi passive voice menjadi the meeting, di bawah dirubah menjadi the meeting, pindahkan ke depan. The meeting was called off by them. Saya lupa menuliskan dan harusnya ada tambahan called off by them, seperti itu. Nah, kita lanjut ke jenis past tenses yang kedua, yaitu past continuous sentence. Artinya seperti apa? It is used to express a continuous or ongoing action in past and ongoing action which occur in past and completed at some point in past. Strukturnya seperti apa? Struktur dari active voice sendiri di sini yaitu subject tambah was atau were tambah verb ditambah ing dan juga diakhiri dengan objek. Jika dirubah menjadi passive voice menjadi objek disimpan di awal, ditambah was atau were, ditambah being, verb ing tadi dirubah menjadi verb 3, lalu kalian tambah by dan juga subjek di akhir. For example, they were flying kites. Dirubah menjadi kites were being flown by them. Nah, kita lihat flying di sini verb tambah ing dirubah menjadi passive voice menjadi verb 3 dan ditambah being menjadi being flown by them. They di sini dirubah menjadi them dan jika dirubah they were flying kites menjadi kites were being flown by them. And kita lihat ke contoh yang kedua. My mother was washing clothes. Clothes were being washed by my mother. Clothes, si objek ini kita rubah menjadi di awal, were being ditambahkan wash, dari washing menjadi wash by my mother, seperti itu. Oke, yang terakhir past perfect tenses. Example. Jadi pengertian itu apa sih? It is used to express an action which has occurred in past, usually a long time ago. An action which has occurred in past before another action in past. Strukturnya seperti apa? Subject
ditambah had, ditambah verb 3, dan ditambah objek. Kita rubah menjadi passive voice menjadi objek, ditambah had atau has dan tambah been. Verb 3 tetap verb 3, tambah by dan subjek. Kita lihat contoh. They had sold their house. Kita rubah menjadi their house had been sold by them. Oke, kalimat kedua, she has written 2 books. 2 books have been written by her. Saya ulang, they had sold their house. Their house had been sold by them. Kita lihat, had di sini, had been adalah merupakan contoh atau kata penting, kata pasti yang ada di subject passive voice, khususnya untuk past perfect tenses. Seperti itu, had been, have been, dan yang lainnya. And it's time to wrap up. Semuanya telah selesai. Silakan untuk kalian melihat modul kalian yang sudah saya sebar di Google Classroom ataupun di grup WhatsApp, dan ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Jadi terima kasih telah menyaksikan dan see you. Sampai jumpa minggu depan.